12 IPA 2. Saya ingin menjelaskan soal esai kimia PAS yang karena saya dia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan nomor 1. Sebanyak 0,75 gram suatu senyawa non-elektrolit Y dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya 500 ml. Jika pada suhu 27 derajat Celcius tekanan osmotik larutan tersebut adalah 92,72 mmHg, berapakah massa molekul relatif senyawa Y? Nah, itu diketahui satu atom itu adalah 760 mmHg, M itu masanya adalah 0,7 mg, volumenya itu adalah 500 ml, suhunya itu adalah 27 derajat Celcius, ditambah kan kita untuk mencari Kelvin nih, nah itu berarti ditambah 273 Celcius. Lalu kita ketahui R itu 0,082, terus V-nya itu adalah dari tekanan osmotiknya ditambah 1 dibagi 1 atm, yaitu 92,72 per 760, hasilnya adalah 0,112 atm. Terus ditanya adalah R-nya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya adalah V sama dengan MRT atau M massa per MR dikali 1000 V per V dikali R dikali T, yaitu kita udah ketahui nih V-nya ini berapa, yaitu 0,1122. Nah, sama dengan M-nya itu adalah 0,75, kan ditanya MR, makanya MR udah ketahui kan. Terus dikali 1000 per 500, V-nya itu 500, terus dikali 0,082 kali 300. Nah, kita lebih ke diratain dulu, yang ada hurufnya di sebelah kiri dan angkanya di sebelah kanan. Nah itu, nah diketahui dari total semua ini adalah 0,122 kali MR kali 500, yaitu 61 MR kali MR sama dengan 0,75 dikali 1000 kali 0,082 kali 300, yaitu adalah 18,450. Nah kita bagi, jadi M1 nya pindah ke bawah, yaitu jadi bagi, yaitu MR itu adalah 18.450 dibagi 61, yaitu adalah MR-nya jadinya 302,45 gram per mol. Nah, saya akan mengerjakan nomor 2 esai. Nah, nomor 2 itu adalah penerapan reaksi elektrolit dengan menggunakan metode ujian elektrolit pada suasana basah. Nah, kita harus ketahui nih, step ini ada berapa aja. Pertama, jelas itu kan min 2 kali 3 itu final. Nah, terus dia habis garamnya habis. Nah, garamnya habis. Itu berarti adalah maksimal, jadi gayanya itu ada 5. Lalu CO2 itu adalah 2 6 pilox atau itu kan 2 kan ya kan cara itu berarti kalau B1 kan 2 3 min itu ada kan harus dimakan. Nah terus 5 kalau ada 10, nah CL itu adalah 1. Nah kita reaksikan pada yang oksigen dengan reduksi. Nah ternyata BiO 3 min sama BiO 3 min karena dari naik ke 10. Nah lalu CO3 sama Cl itu adalah reduksi. Nah makanya kita akan kita reduksikan kembali, yaitu BiO 3 dan 2 BiO 3 min. Nah terus kita setarakan lagi, kita turunkan, yaitu menjadi BiO 3 min ditambah 3H2O karena kita ada potong O-nya. Nah karena ada reaksi O-nya, jadi kita tambahkan H2O. Nah menjadi 2BI2O 3 min ditambah 6 dari mana 6, yaitu adalah 2 yaitu dari 6, atau dari sini juga bisa 6. Terus kita masukkan simbol muatannya di sini, muatannya itu nomor 1, di sini aja 0. Nah jadi kan muatannya min 1 kan. Nah lalu di sini tuh muatannya itu ada min 2. Nah terus di sini tuh ada muatannya. Nah hasilkan 4. Nah di sini kita lihat di sebelumnya ini adalah ini kan min 1. Nah jadi kita jadi 1 ya, ditambah min 5. Terus kita masukkan yang lain di sini juga sama. Oh ya, dan kedua, jadi reaksi oksidasi ini adalah BiO 3 min ditambah 3H2O menjadi BiO 3 min tambah
plus tambah 5 elektron. Gitu, jadinya dimasukin 5 elektron. Nah, terus yang reduksi juga sama. Kita masukkan, kita turunkan lagi menjadi ClO min ditambah 2H plus, karena di sini udah ada H2O. Nah, berarti di sini harus ada H plus. Nah, udah masukin semua jadi ClO plus ini. Nah, kita lihat semua ClO itu udah satu. Kalau 2H plus itu 2. Nah, jadinya kan ya plus 1 kan. Nah, kita lihat yang sampingnya, kita ClO min tambah H2O. ClO min itu min 1, H2O itu min 0. Jadi menurut saya berarti 1 tambah berapa ya biar hasilnya itu dibentuk, yaitu plus tambah min 2. Nah udah, jadi reaksinya adalah ClO min tambah 2H plus tambah 2 elektron menjadi ClO min tambah H2O. Dan terus kita masukkan lagi agar disetarakannya. Kita masukkan semuanya. Nah karena ini suara kita belum karena kita kali 2, jadi kali 2. Nah hasilnya dari ClO min tambah 10H plus tambah 10 elektron menjadi 5 ClO min tambah 5 H2O, dan 2 Bi2O 3 min tambah 2 Bi2O menjadi 4 Bi2O 3 min tambah 12H plus tambah 10 elektron. Nah ini kita coret sama, yaitu 10H plus sama 12H plus. Nah di sini sisa 1 dan sisa 2. Terus ada 6 H2O tambah 5 H2O, yaitu jadi masih ada sisa 1. Jadi terus sama ada yang berapa? Sama 10 elektronnya udah habis. Nah menjadi itu ada 5 ClO min tambah 2 Bi2O 3 min tambah H2O menjadi 5 ClO min tambah 4 Bi2O 3 min tambah 2 H plus. Nah, terus kita masukkan lagi, nah kita setarakan lagi yaitu jadi dia kan sama. Masukin di semuanya sini. Nah terus di sini kan yang sama yaitu H2O sama 2 H2O. Nah ini kita coret. Nah jadi di sini sisa 1, yaitu menjadi dia itu masih suasana basah, suasana asam. Nah terus untuk menjadi suasana basahnya itu ada 5 ClO min tambah 2 Bi2O 3 min tambah 2 OH min 2OH min menjadi 5 ClO min tambah 4 Bi2O 3 tambah H2O, itu adalah suasana basahnya. Saya akan mengerjakan nomor 3, diketahui potensial elektron dan tembaga sebagai berikut. Nah, soalnya tuliskan notasi sel kontak dan tentukan potensial standar yang dapat disusun dari kedua elektron tersebut. Nah, yang B, tuliskan pula reaksi selnya. Nah, yang pertama itu kita untuk menemukan reaksi selnya, itu kita harus menentukan notasinya. Nah pertama itu kan kita ketahui Ag plus tambah min menjadi Ag. Nah sebelumnya itu ini kan masih sama nih reaksinya nih. Nah terus karena ini min, nah kita tuh harus ubah menjadi plus, yaitu jadinya adalah Mg menjadi Mg2 plus, harusnya Mg2 plus Mg2 plus ditambah 2 elektron. Nah karena ini kan belum serata kan, belum rata, belum sama, nah belum bisa dicoret. Nah kita kali 2 kali 1, yaitu menjadi 2 Ag plus tambah 2 elektron menjadi 2 Ag. Lalu Mg itu ada tetap Mg menjadi Mg2 plus tambah 2 elektron. Nah ini kan 2 elektron ini ada yang sama kan, nah kita coret. Nah menjadi 2 Ag plus ditambah Mg menjadi 2 Ag plus Mg2 plus. Nah terus kita tentukan dulu sekarang, kita tentukan potensial selnya, yaitu jadinya potensial sel 0,8 ditambah 2,3 menjadi 3,14. Ya. Jelaskan soal nomor 4. Diketahui soalnya adalah sejumlah arus menggenggam 18 gram per larutan AgNO3 dan menggenggam 5 gram logam M dari larutan MSO4 2 kali. Jika air perak adalah 108 gram per mili, maka Mf dari MSO4 2 kali adalah, nah kita ketahui ini ada berat Ag itu 18 gram, berat si M adalah 5 gram, terus AM-nya dari Ag itu adalah 100 gram per mol, lalu kita ada RS 32, NO ada 16. Nah pertama kita mencatatkan
NO3 itu menjadi AG plus NO3 in, yaitu M nya itu adalah 1 dari mana? Karena dari potensi AG bermuatan 1. Nah lalu MSO4 dua kali itu adalah M4 plus tambah MSO4 dua min, yaitu jadi N nya itu adalah 4. Nah lalu yang ditanya itu ada kita yang selanjutnya itu ada kita mencari M AG NO3 itu adalah AM per N, yaitu jadi AM nya itu adalah AG itu adalah 108. Nah N nya itu adalah satu. Gak ada yang berubah sampai seperti dulu katanya. Lalu ditanya itu adalah MN dan MSO4 dua kali apa? Pertama kita tuh mencari MN itu kan harus ada RM-nya. Nah jadi kita belum tahu yang dikali itu adalah kita harus cari N-nya dulu. Nah lalu itu adalah kita AG pakai AG sampai dengan berat si M dan MN. Semuanya langsung kita cari silang. Ini adalah 18 M sama dengan 5108 dari mana? 108 kali 5. Nah terus kita bagi hasil 30. Nah lalu kita untuk mencari si AR-nya itu pertama itu ada rumus E sama dengan AR per M. Nah karena kita mencari R, AR maka jadi E dikali M, yaitu ARM menjadi 30 kali 4. Karena 30 kali dari mana? Dari potensi M, si M. Lalu kita masukin ke rumus MR-nya, yaitu 1 kali ARM tambah 2 kali ARS kita ditambah 8 kali ARO. Nah, sama yaitu adalah ARM itu adalah 1 kali 120. Lalu ditambah 2 kali 32. 32 adalah dari si ARCS-nya. Nah, lalu tambah 8 kali 16. 16 itu ada dari ARO. Nah, kita juga masuknya yaitu menjadi adalah 312 gram per mol. Saya akan menjelaskan tentang perbedaannya. Untuk menghasilkan magnesium sulfat NaCl2 di elektrolisis ditentukan berapa elektron yang digunakan dalam proses berapa kilo joule per mol yang digunakan mol magnesium. Dan itu pengolahannya itu udah 3.600 Nah, pertama itu untuk menentukan berapa molnya, kita harus setarakan dulu yang katode dan anodenya. Yaitu untuk yang katode itu ada Mg2+ tambah 2 elektron menjadi 2 Mg. Karena ini 2 elektron itu dibuat dari 2 dari masing-masing dari Mg12. Yang anode itu adalah 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah terus, kita untuk mencari AR-nya itu pertama kita masukkan ARNG, masukkan ARCl, dan jumlahnya itu adalah segini. Buku sama stok ya. Terus adalah 95,3 dibulatkan itu menjadi 19. 95 dibulatkan jadi 95. Dari sini aja 95,3. Iya, fokus ya. Gue kalau di pos ya. Pos ya. Nah hasilnya itu kita bulatkan menjadi 95. Nah terus, kita masukkan nih nilai M-nya, yaitu rumus adalah M per MR, yaitu menjadi 1000 dibagi 95, yaitu adalah 10,53 kilomol. Nah terus, untuk mencari NMG2 plusnya itu adalah MG plus MgCl2 dikali NMgCl2, yaitu menjadi 5mg nya itu adalah 1, 5mgCl2 nya 1 dikali 10,53 kilomol menjadi 10,53 kilomol. Nah ini untuk cari nilai NLF-nya itu adalah PFE per PFMG2+ tambah dikali NMG2+. Nah itu adalah menjadi jadinya PF-nya itu ada 2, PFLE-nya adalah 2, terus PFMG plus 2 plus itu adalah 1 dikali 10.053 kilomol menjadi 21,006 kilomol. Nah ini yang untuk yang kedua itu adalah yang proses induksi menggunakan 8,4. Nah kita masukkan
RMB-nya itu adalah M per MR dikali 0,5 jadi 0,0208. Untuk energi 10,53 mol itu selesai. Tiga. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang B. Setelah menjadi SMB itu M per MR sama dengan 0,4 dibagi 24 menjadi 0,0208 kali. Nah, energi untuk 10,53 mol sebesar yaitu untuk mencari energinya itu adalah MG2 plus per NMG dikali 1,4. Itu adalah kita masukkan semua totalnya ke sini dan hasilnya itu adalah 40.252 kWh. Nah, itu satu kWh-nya itu kan 3.600 kilojoule. Nah, itu kita kali total energinya dikali per 1 kilojoule-nya yang menjadi 15.309 joule. Nah, terus untuk nah itu adalah jumlah energi yang didistribusikan per mol per MG.